Di slide kali ini saya ingin menjelaskan segmentasi citra menggunakan thresholding. Ada 3 poin tujuannya, yaitu yang pertama, memahami konsep. Di sini tuh kita mempelajari pengertian dasar segmentasi citra dan kenapa teknik ini tuh sangat penting untuk pengelolaan citra digital. Yang kedua, ada eksplorasi metode thresholding. Di sini kita mencoba langsung beberapa teknik thresholding seperti thresholding global dan thresholding adaptif untuk melihat bagaimana masing-masing metode bekerja. Yang ketiga, ada analisis hasil output. Jadi, kita tuh membandingkan hasil segmentasi dari setiap metode thresholding, lalu mengevaluasi perbedaan kualitas dan efektivitasnya. Pada saat ini, kita memasuki bagian citra input untuk analisis. Citra ini menampilkan seekor iguana dengan warna yang cukup kontras dan beragam. Iguana ini dipilih sebagai objek utama karena memiliki tekstur kulit yang detail serta variasi warna yang cukup kompleks sehingga menarik untuk diuji menggunakan metode thresholding. Selain itu, latar belakang citra ini juga tidak sederhana. Terdapat elemen daun dan batang dengan warna yang cukup mirip atau saling bertabrakan dengan warna objek, sehingga pemisahan objek dan latar belakang menjadi lebih. Dari segi pencahayaan, citra ini memiliki kontras yang cukup kuat antara area terang dan gelap. Nah, hal ini dapat mempengaruhi hasil segmentasi, terutama jika menggunakan thresholding global. Dengan karakteristik tersebut, citra ini cocok digunakan untuk melihat perbedaan hasil antara thresholding global dan thresholding adaptif, serta untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini kita langsung membahas atau menjalankan saja, dan ada beberapa source code yang saya ingin jelaskan fungsi dan kegunaannya itu apa. Yang pertama itu ada import CV2, digunakan untuk membaca dan mengolah citra atau image processing. Yang kedua itu ada import matplotlib SPLT, digunakan untuk menampilkan gambar atau grafik. Di sini ada image sama dengan CV2 IMRAID, berfungsi untuk membaca file gambar dari direktori tertentu. Lalu di sini ada konten iguana JPG. Ini tuh untuk gambar yang ingin kita uji. Lalu di sini ada image RGB sama dengan CV.CVT color. Nah, CVT color ini digunakan untuk mengubah format warna gambar. Lalu CV2 color BGR2 RGB ini untuk mengubah format warna dari BGR ke format OpenCV menjadi RGB. Jadi konversi ini penting karena Matplotlib menampilkan gambar dalam format RGB, maka konversi warna gambar akan terlihat lebih baik. Lalu ada plt.mshow image RGB. Ini tuh untuk menampilkan citra yang sudah dikonversi ke format RGB. Selanjutnya ada plt title citra input RGB. Ini tuh kayak memberikan judul pada tampilan gambar agar lebih informatif. Lalu ada PLTS6 of sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, supaya fokus pada gambar gitu. Lalu PLT show ini fungsinya untuk menampilkan hasil akhir dari gambar ke layar. Saya Trieni Puspitasari,
Saya akan menjelaskan tentang global thresholding manual. Nah, pada tahap ini kita menerapkan metode global thresholding secara manual. Untuk pendekatan ini melibatkan penggunaan satu nilai ambang batas tunggal atau threshold. Nah, yang seragam untuk seluruh pixel dalam citra. Jadi, semua pixel yang nilai intensitasnya di atas ambang batas akan diubah menjadi putih 255. Sedangkan yang di bawahnya akan menjadi hitam atau 0. Itu menghasilkan citra biner. Nah, di sini saya akan mencoba atau membuat kodenya. Nah, udah di run itu hasilnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan untuk si kodenya. Untuk si kode from Python itu untuk mengimpor informasi si platform. Nah, untuk impor CP2 itu untuk itu library si OpenCV untuk pengolahan citra. Nah, untuk import matlib ini yaitu library untuk menampilkan si gambar. Nah, untuk kode image si image itu untuk membaca gambar dari direktori si collab. Nah, untuk kode gray, untuk kode yang gray ini itu untuk mengubah citra berwarna menjadi grayscale. Nah, untuk kode list T seperti 80, 127 atau 180 itu tuh daftar nilai threshold untuk eksperimennya. Nah, untuk kode value in list T ini yaitu untuk perulangan untuk setiap nilai si thresholdnya. Nah, untuk kode binary image CP2 threshold itu untuk proses thresholding si global. Nah, untuk kode gray di sini itu untuk citra input si grayscale-nya. Untuk kode T value itu untuk nilai ambang batasnya. Nah, untuk 255 itu untuk nilai maksimum si pixel. Untuk kode CP trace binary itu metode thresholding biner. Nah, untuk kode PLT IMSAW itu untuk menampilkan si citra binernya. Nah, untuk kode PLT title itu untuk judul sesuai thresholdingnya. Nah, untuk PLT axis itu untuk menyembunyikan si sumbu. Nah, untuk kode PLT show itu untuk menampilkan hasil ke layar. Nah, di sini kan ada gambar atau outputnya. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu memakai nilai 80, yang kedua 127, yang ketiga 180. Nah, untuk nilai threshold T80 itu gambarnya terlihat lebih terang karena banyak pixel berubah menjadi putih. Nah, untuk ambang batas global
127 itu. Nah, hasil citra paling seimbang sehingga objek dan latar belakang itu cukup jelas. Nah, untuk ambang batas global 180 itu gambar menjadi lebih gelap karena hanya bagian yang sangat terang yang dipertahankan. Nah, jadi si T-nya itu kalau makin kecil itu maka makin terang. Nah, kalau si T-nya itu makin besar, itu si warna atau si gambar itu akan lebih gelap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Otsu thresholding. Untuk mengatasi keterbatasan thresholding global manual, kita dapat menggunakan metode Otsu thresholding. Metode ini secara otomatis menentukan nilai ambang batas optimal dengan menganalisis histogram intensitas citra. Otsu berusaha menemukan nilai ambang batas yang meminimalkan varians intrakelas, yaitu varians pixel di dalam setiap kelas, latar depan dan latar belakang, atau secara ekuivalen memaksimalkan varians antar kelas. Nah, jadi di sini kita langsung ketik aja untuk kode Otsu-nya. Nah, ini untuk codingannya. Import CV2 itu digunakan untuk pengolahan citra menggunakan library OpenCV. Sedangkan import matplotlib ini untuk menampilkan gambar hasil pengolahannya.
Di sini juga ada Otsu CV threshold. Ini menerapkan metode Otsu thresholding pada citra Grayscale. OpenCV ini otomatis menentukan nilai threshold yang terbaik, lalu mengubah citra menjadi biner hitam atau putih. Sedangkan PLT ImShow ini menampilkan citra hasil thresholding dalam mode grayscale-nya. Kalau PLT title ini untuk memberikan judul pada gambarnya. PLT axis ini untuk menyembunyikan sumbu agar tampilannya itu fokus kepada citra. PLT show-nya ini untuk menampilkan hasilnya ke layar. Sekarang kita run kodenya. Nah, ini untuk hasil kodenya yang sudah di run akan menampilkan seperti ini. Jadi gambarnya itu berfokus pada citra gambarnya. Di sini gambarnya iguana dan dia berfokus kepada iguananya dan latar lainnya itu akan menjadi hitam. Nah, Otsu thresholding ini menghasilkan segmentasi yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan thresholding manual. Karena ambang batasnya ditentukan secara objektif dari data citra itu sendiri. Namun perlu dicatat bahwa Otsu masih merupakan metode global, artinya ia menggunakan satu nilai ambang batas tunggal untuk seluruh citra. Ini berarti citra dengan variasi pencahayaan yang sangat ekstrim di berbagai area mungkin masih menghadapi tantangan dalam segmentasi optimal. Ini saya akan menjelaskan adaptive thresholding. Itu untuk mengatasi masalah pencahayaan tidak merata. Kita beralih ke adaptive thresholding. Metode ini menghitung nilai ambang batas secara lokal untuk setiap area citra. Alih-alih menggunakan satu nilai tunggal untuk keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan segmentasi yang lebih akurat di mana kondisi pencahayaan bervariasi secara signifikan dalam satu citra. Adaptive thresholding membagi citra menjadi area-area kecil, disebut neighborhood, dan kemudian menentukan nilai ambang batas yang optimal untuk setiap neighborhood tersebut. Ada beberapa jenis metode adaptive thresholding. Dua yang paling umum adalah Gaussian dan Mayan. Dan langsung saja kita di sini melihat kodenya. Yaitu kita masukkan import CV2, lalu sini ada import matplotlib. Setelah itu kita sini menerapkan adaptive thresholdingnya. Lalu yang CP ini, CP2 sini, itu ambang batas adalah jumlah berbobot Gaussian dan neighborhood. Lalu yang sebelah sini, itu ukuran neighborhood harus ganjil. Lalu yang dua, konstanta yang dikurangi dari rata-rata berbobot Gaussian. Dan ini menampilkan citra biner yang hasilnya. Ini menampilkan citra biner hasil adaptive thresholding. Dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Dibandingkan dengan metode global, adaptive thresholding secara signifikan meningkatkan retensi detail objek dan menghasilkan segmentasi yang lebih bersih. Ini sangat efektif pada citra dengan varian pencahayaan ekstrim, di mana thresholding global seringkali gagal. Teman-teman, di sini saya mau ngebahas eh, workflow atau adaptive thresholding dengan Blur.
Untuk mendapatkan hasil segmentasi yang lebih optimal, terutama pada citra dengan noise, kita dapat menggabungkan langkah processing seperti blurring sebelum menerapkan adaptive thresholding. Jadi Gaussian blur adalah pilihan yang baik karena efektif untuk mengurangi noise sambil tetap mempertahankan setiap objeknya. Di sini ada script yang udah saya paparin beserta hasil outputnya. Kita pindah ke collapse mana ya? Kita collapse sebentar. Sini. Nah, kita sulit. Kita jelasin per baris ya. Jadi untuk yang saya blok ini itu namanya Citra dalam format BGN kemudian dikonversi ke graphical. Tujuannya itu untuk menyederhanakan data citra dari 3 kanal warna menjadi satu intensitas. Jadi diasumsikan kalau informasi ini cukup untuk membedakan objek dan latar belakang. Perbedaan objek lebih dominan pada warna. Katanya ini berpotensi kehilangan informasi yang penting. Kita lanjut, yang di bawahnya ini ada penerapan Gaussian blur. Jadi digunakan untuk mengurangi noise pada citra graphical. Jadi karena sini kita menggunakan di angka 5 untuk perataan lokal dengan bobot Gaussiannya. Jadi tujuan itu untuk menstabilkan proses thresholding agar tidak menghasilkan binary yang terlalu kasar. Konsekuensi detail khususnya objek dapat sedikit melemah. Terus kita lanjut yang di bintang utamanya ini adaptive thresholding. Itu untuk menentukan nilai ambang secara lokal untuk setiap pixelnya. Jadi metode ini menggunakan rata-rata berbobot Gaussian dari neighborhood sekitar pixel ya. Kita menggunakan ukuran pixel ini di angka 11, lalu memungkinkan sistem beradaptasi terhadap variasi pencahayaan. Untuk nilai konstantanya kita taruh di angka 2, dikurangkan dari hasil rata-rata untuk menyesuaikan sensitivitas thresholdnya. Pixel dengan nilai besar dari threshold akan menjadi putih yaitu di angka 225, sisanya hitam dengan angka 0. Jadi alasannya itu menggabungkan blur dalam adaptive threshold. Eh, Blur diterapkan terlebih dahulu untuk mengurangi noise yang dapat mengganggu perhitungan threshold lokalnya. Eh, jadi adaptive threshold lebih efektif dibandingkan threshold global pada citra dengan pencahayaan tidak merata. Jadi kombinasi ini umum digunakan pada segmentasi awal dari citra digital. Lanjut kita pembahasan terakhir. Di sini kita dulu. Ini namanya visualisasi dari hasil. Jadi hasil yang ditampilkan bentuk citra biner. Jadi warna, oh ya, maaf kita run dulu. Nah, jadi warna putih itu mempresentasikan objek hasil dari segmentasinya. Terus warna hitam mempresentasikan dari latar belakangnya. Jadi citra biner ini biasanya menjadi input proses lanjutan seperti morfologi atau deteksi kontur. Jadi hasil evaluasi saya, pendekatan ini efektif untuk citra dengan variasi pencahayaan. Namun sangat bergantung pada pemilihan parameter, kernel dan ukuran naik boardfootnya. Evaluasi visual dan eksperimen parameter tetap diperlukan untuk menghasilkan yang lebih optimal.